Assalamualaikum sahabat-sahabat, inilah Cementil, cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah pilu di sekolah madrasah, di mana seorang gadis berusia 12 tahun melahirkan seorang bayi di kamar mandi. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebarkan dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Nama saya Rizka, dan saya adalah seorang guru di sekolah yang akan saya ceritakan ini. Seperti biasa, saya tiba di sekolah lebih awal dan tidak ada seorang pun di ruang staf. Hanya beberapa gadis yang berjalan menuju kelas mereka. Suami saya mengantarkan saya ke sekolah dan langsung pergi ke kantor. Kantornya cukup jauh, jadi dia berangkat lebih awal dan mengantarkan saya ke sekolah. Saya berjalan menuju ruang staf untuk melepas jilbab saya, tetapi tiba-tiba saya merasakan sakit di perut. Saya menyadari bahwa saya tidak membawa perlengkapan yang saya butuhkan karena saya akan menstruasi. Saya berterima kasih karena perlengkapan yang saya butuhkan ada di dalam tas saya. Saya segera mengeluarkan tas saya. Tidak ada seorang pun di sekolah, dan kamar mandi guru cukup jauh. Jadi saya pergi ke kamar mandi siswa. Saya berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan cepat. Saya takut noda akan menempel di pakaian saya karena hal itu akan sangat memalukan dan merepotkan. Namun, ketika saya memasuki kamar mandi siswa, saya sangat terkejut melihat pemandangan di dalamnya. Saya berteriak kaget dan segera keluar dari kamar mandi. Saya mulai merasa mual dan muntah-muntah setelah melihat janin dan darah berserakan di lantai. Guru dan kepala sekolah datang karena waktu sekolah sudah dimulai. Melihat kondisi saya, kepala sekolah bertanya apakah saya baik-baik saja. Saya menceritakannya apa yang saya lihat di kamar mandi. Dia sangat terkejut dan terpukul. Guru lainnya juga melihat saya dengan heran dan khawatir karena ini adalah sekolah madrasah Islami, dan kejadian seperti ini sangat serius. Kepala sekolah segera pergi ke kamar mandi dan kembali beberapa saat kemudian dengan sapu tangan penutup hidungnya. Pembantu sekolah sudah datang, dan kepala sekolah segera memanggilnya dan meminta untuk membawa gadis yang pingsan di kamar mandi ke ruang staf. Mereka berdua membawa gadis yang pingsan itu ke ruang staf dengan susah payah. Seragamnya sudah berlumuran darah. Kepala sekolah mencoba membangunkan gadis itu, tetapi dia sudah kehilangan banyak darah. Saya berpikir gadis itu harus dibawa ke rumah sakit, tetapi kepala sekolah sangat takut karena ini bukan masalah sepele. Ini bisa naik menjadi kasus polisi, dan nama sekolah akan tercoreng. Semua tanggung jawab akan jatuh ke kepala sekolah, dan dia harus menjawab semua pertanyaan. Jadi, dia ingin menutupi masalah ini. Dia memanggil dokter wanita yang dia kenal dan memeriksa gadis itu. Dokter mengatakan bahwa nyawa gadis itu dalam bahaya, dan dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Jika dia tidak segera sadar, dia mungkin akan meninggal. Dokter sangat menakut-nakuti kami. Saya mengatakan kepada kepala sekolah bahwa kita tidak boleh menunda lagi dan harus segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Saya sendiri adalah ibu dari 2 putri, dan melihat kondisi gadis itu, hati saya sangat tersentuh. Akhirnya, saya dan kepala sekolah membawa gadis itu ke rumah sakit. Dokter segera mengambil alih dan membawa gadis itu ke ruang gawat darurat. Kepala sekolah melihat saya dengan tajam dan bertanya, apakah gadis itu adalah siswa di kelas saya? Dia bertanya apakah saya tahu tentang masalah ini, karena ini tidak mungkin terjadi dalam 1 hari. Saya terdiam karena memang sudah terjadi selama beberapa hari. Saya melihat dan merasakan banyak hal, tetapi saya tidak menyangka bahwa masalah ini akan menjadi sangat serius. Tidak lama kemudian, kepala sekolah menerima telepon dari sekolah. Guru senior mengatakan bahwa siswa sudah mengetahui kejadian ini dan mereka membicarakannya meskipun berusaha disembunyikan. Kepala sekolah menjadi semakin takut karena nama sekolah akan tercoreng. Dia berkeringat karena gadis itu mengenakan seragam sekolah dan semua kejadian itu terjadi di dalam sekolah. Dia takut dia akan terlibat masalah besar. Dia meminta saya untuk menyelesaikan masalah ini di sini saja. Dia meminta saya untuk memanggil orang tua gadis itu dan memarahi mereka, kemudian membiarkan gadis itu pergi. Dia ingin masalah ini berakhir di sini dan mereka akan kembali ke sekolah seperti biasa. Namun, saya tidak setuju dengan hal itu. Gadis itu adalah yatim dan hanya tinggal bersama ibunya, yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah tetangga saya. Jadi, tidak sulit bagi saya untuk memanggil ibunya.
Ketika ibunya datang ke rumah sakit dan mengetahui apa yang terjadi, dia menangis dan memarahi Kane. Banyak orang di rumah sakit melihatnya dan hal itu menjadi tontonan. Akhirnya, kepala sekolah berhasil menenangkannya dan mengancamnya bahwa jika dia tidak diam, nama baik putrinya yang akan tercoreng. Kemudian, kepala sekolah bertanya kepadanya dengan kasar, "Apa yang telah dilakukan putri Anda? Apa yang telah Anda lakukan sebagai seorang ibu? Bagaimana putri Anda melakukan hal besar ini?" Ibu itu sangat terkejut mendengar kata-kata kepala sekolah dan melihatnya dengan heran. Mungkin kepala sekolah berbicara dengan nada dan kata-kata seperti itu karena dia ingin menyudutkan ibu itu dan menyalahkan dia, sehingga dia bisa lepas dari masalah ini. Dia ingin kembali ke sekolah dan menyudahi masalah ini. Namun, ibu gadis itu mengatakan bahwa putrinya adalah anak yang baik dan tidak pernah melakukan kesalahan. Dia bertanya apa yang terjadi pada putrinya di sekolah, karena dia tidak pergi kemana-mana selain sekolah. Kepala sekolah adalah seseorang yang berpendidikan dan cerdas. Untuk menghindar dari masalah ini, dia mengatakan kepada ibu gadis itu bahwa ketika putrinya sadar, dia bisa bertanya langsung kepadanya. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa dan menyuruh saya kembali ke sekolah. Namun, saya tidak ingin meninggalkan gadis itu. Dia adalah siswa yang cerdas dan baik. Saya sendiri menjadi saksi kebaikannya. Tetapi, ada seseorang di balik semua ini, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa karena perintah kepala sekolah. Waktu sekolah sudah dimulai, dan saya harus kembali mengajar. Jadi, saya kembali ke sekolah bersama kepala sekolah setelah memberi nasihat kepada ibu gadis itu untuk bersabar. Semua guru menceritakan apa yang terjadi, tetapi gadis itu belum sadar. Ketika saya masuk ke kelas, saya mendengar bisik-bisik di antara para siswa. Mereka semua terkejut dan membicarakan karakter gadis itu, Zainab. Mereka heran apa yang terjadi. Saya sendiri masih terkejut dengan kejadian di kamar mandi dan tidak bisa memikirkan bagaimana hal seperti itu bisa terjadi pada gadis berusia 12 tahun. Ini bukan masalah sepele yang bisa ditutupi atau disembunyikan. Pelaku harus dihukum. Kepala sekolah memerintahkan agar tidak ada pembicaraan tentang masalah ini di sekolah. Kamar mandi dibersihkan dan barang-barang yang ditemukan di dalamnya dibuang. Waktu berlalu dan sekolah berakhir. Semua orang pulang dengan membawa ribuan pertanyaan di pikiran mereka. Namun, tujuan saya bukan pulang ke rumah, tetapi ke rumah sakit. Saya ingin mengunjungi Zainab, gadis miskin dan tidak bersalah yang membutuhkan saya. Saya tidak tahu apakah dia sudah sadar atau belum, tetapi saya pergi ke rumah sakit dengan becak. Sepanjang jalan, bayangan Zainab terus ada di pikiran saya. Seragamnya berlumuran darah dan tubuhnya yang kecil terbaring di kamar mandi. Saya tiba di rumah sakit dan ibu Zainab mengatakan bahwa kondisinya sudah membaik, tetapi dia belum membuka matanya. Dokter tidak mengizinkan saya bertemu dengannya. Ibu Zainab memeluk saya dan menangis. Dia mengatakan bahwa dia seorang janda yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk menghidupi dirinya. Dia ingin putrinya belajar dan memiliki masa depan yang baik, sehingga hidupnya tidak akan sengsara seperti dirinya. Dia tidak tahu bahwa putrinya akan mengalami kekerasan di sekolah. Mendengar kata-kata ibu Zainab, saya terkejut dan mengatakan kepadanya bahwa apa yang terjadi pada putrinya tidak mungkin terjadi hanya dalam satu hari. Ibu Zainab mengatakan bahwa beberapa bulan terakhir, Zainab takut dan enggan pergi ke sekolah. Setiap kali dia mencuci dan menyetrika seragam sekolahnya, dia menangis. Dia mengatakan kepada ibunya bahwa dia tidak senang di sekolah dan meminta ibunya untuk tidak mengirimnya ke sekolah lagi. Sebelumnya, Zainab sangat senang pergi ke sekolah dan tidak mau absen. Ibu Zainab berpikir bahwa mungkin karena usianya yang semakin dewasa, Zainab menjadi kurang bersemangat belajar. Jadi, dia memarahi dan tetap mengirimnya ke sekolah karena pendidikan sangat penting. Mendengar kata-kata ibu Zainab, saya mulai berpikir, ada beberapa guru pria di sekolah yang suka bergaul dengan para siswi dan berbicara dengan mereka secara pribadi. Terutama Pak Sabeni, dia sering berdiri dekat para siswi dan memulai percakapan yang tidak perlu. Namun, saya tidak bisa menuduh siapapun tanpa bukti. Saya harus menunggu sampai Zainab sadar dan menceritakannya sendiri. Telepon dari rumah saya berbunyi, putri-putri saya sudah pulang dari sekolah. Saya meminta izin kepada ibu Zainab dan mengatakan bahwa saya akan datang lagi di sore hari. Saya memberikan uang kepada ibu Zainab lalu pulang ke rumah. Ketika saya tiba di rumah, pikiran saya masih terfokus pada Zainab.
Suami saya pulang dari kantor dan saya menceritakannya semua. Dia terkejut mendengar cerita itu dan bertanya mengapa saya tidak tahu apa-apa selama ini, karena Zainab adalah siswa di kelas saya. Saya menjelaskan kepadanya bahwa Zainab adalah anak yatim dan saya selalu melihatnya dalam kesedihan. Beberapa hari terakhir, kondisinya sangat buruk. Dia duduk di kelas tetapi seolah-olah tidak ada di sana. Nilainya menurun dan dia terlihat lemah dan lesu. Dia hanya duduk di bangku tanpa semangat. Saya seharusnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan mencoba membantunya. Jika saya tahu masalahnya, mungkin masalah ini tidak akan menjadi sangat serius dan Zainab tidak akan berada di antara hidup dan mati. Semua pekerjaan rumah saya sudah selesai, dan saya meminta suami saya untuk mengantarkan saya ke rumah sakit. Kami pergi ke rumah sakit dan Zainab sudah sadar. Saya segera pergi ke sisinya dan menggenggam tangannya. Wajahnya pucat dan matanya berlinang air mata. Saya memintanya untuk percaya kepada saya dan menceritakannya apa yang terjadi dan siapa yang melakukan hal itu. Tetapi, dia hanya menangis dan tidak menjawab pertanyaan saya. Saya tidak memaksa karena kondisinya masih lemah. Saya kembali ke rumah dengan lelah. Saya ingin melaporkan masalah ini ke polisi, tetapi Ibu Zainab tidak setuju karena dia takut nama baik putrinya akan tercoreng. Kepala sekolah juga tidak setuju. Saya ingin menyelamatkan pekerjaan saya dan juga ingin keadilan untuk Zainab. Jadi, saya harus mengambil tindakan sendiri. Suami saya tahu niat saya dan mengatakan bahwa saya harus berhati-hati karena saya adalah orang pertama yang melihat Zainab dan bayinya. Saya akan menjadi tersangka dan polisi akan terus memanggil saya ke kantor polisi. Hidup saya akan sulit dan pekerjaan saya akan terganggu. Suami saya memiliki pemikiran yang umum. Dia ingin menjauh dari masalah orang lain. Tetapi, sebagai seorang guru, saya merasa bertanggung jawab untuk melindungi siswa saya, terutama untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi di sekolah. Keesokan paginya, saya langsung pergi ke kantor kepala sekolah dan mengatakan kepadanya bahwa kasus Zainab tidak bisa diakhiri dengan mudah. Ibu Zainab tidak melaporkan masalah ini ke polisi, tetapi kita harus melakukan sesuatu. Seseorang telah melakukan kekerasan terhadap Zainab, mungkin hal itu terjadi di sekolah. Kepala sekolah sendiri melihat kondisi Zainab yang melahirkan bayi yang belum sempurna di kamar mandi sekolah. Bayi itu mungkin berusia 4 atau 5 bulan. Jika Zainab meninggal, siapa yang akan bertanggung jawab? Untungnya, dia sudah sadar dan kondisinya membaik. Tetapi, jika hal seperti ini terjadi lagi pada siswi lain, apa yang akan kepala sekolah lakukan? Kepala sekolah menatap saya tajam dan mengatakan bahwa saya terlalu memikirkan seorang gadis yatim. Dia sudah membuat Ibu Zainab piak dan bahkan memberikan uang untuk biaya pengobatan Zainab. Dia tidak bisa mempertaruhkan reputasi sekolah dan dirinya sendiri. Dalam beberapa hari, dia akan pergi haji. Jika dia mengambil tindakan terhadap masalah ini dan terlibat dalam kasus polisi dan pengadilan, perjalanannya akan terganggu. Kepala sekolah memerintahkan saya untuk kembali ke kelas, dan saya pergi ke kelas dengan perasaan sedih. Di kelas, saya melihat 23 siswi dan saya terus memikirkan mereka. Jika Zainab bisa berada dalam situasi seperti ini, mungkin siswi lain juga bisa. Pikiran itu tidak membiarkan saya tenang. Saya berbicara dengan siswi secara pribadi, terutama mereka yang duduk dekat dengan Zainab. Mereka semua mengatakan bahwa perilaku Zainab berubah beberapa hari terakhir, tetapi mereka tidak tahu alasan pastinya. Kemudian, seorang siswi yang selalu bersama Zainab mengatakan sesuatu yang mengejutkan saya. Beberapa bulan yang lalu, guru komputer, Pak Sabeni, menahan Zainab di sekolah setelah jam pelajaran berakhir. Zainab lemah di komputer dan tidak memiliki komputer di rumah. Dia sering mendapat nilai buruk dalam komputer. Jadi Pak Sabeni mengatakan kepadanya untuk tinggal di sekolah setelah jam pelajaran dan dia akan mengajarinya komputer di laboratorium komputer. Di hari itu, Zainab tidak pulang bersama temannya. Setelah kejadian itu, perilaku Zainab berubah. Temannya berpikir mungkin Pak Sabeni memperhatikan Zainab lebih dari siswi lain, sehingga Zainab menjadi sombong dan tidak menghiraukannya lagi. Jadi, temannya berhenti berbicara dengannya. Mendengar cerita siswi gitu, saya terkejut. Saya tidak menyangka bahwa kecurigaan saya terhadap Pak Sabeni benar. Saya berpikir untuk langsung menemui Pak Sabeni dan bertanya kepadanya. Tetapi saya memutuskan untuk menunggu sampai semua guru keluar dari sekolah. Ketika semua guru sudah pergi dan hanya Pak Sabeni dan saya yang tersisa di kelas,
Saya menahannya. Dia akan pergi, tetapi ketika dia mendengar suaraku, dia berbalik dan melihatku dengan heran. Saya tersenyum kepadanya dan mengatakan bahwa saya sudah mengetahui siapa yang melakukan kekerasan terhadap Zainab. Pak Sabeni terkejut mendengar kata-kata saya dan mengatakan bahwa saya seharusnya langsung melaporkan masalah ini ke polisi dan menangkap pelaku. Pak Sabeni sangat yakin, sehingga saya ragu apakah dia benar-benar pelakunya. Saya bertanya kepadanya, mengapa dia menahan Zainab di sekolah 5 bulan yang lalu? Apa yang terjadi sehingga dia harus menahannya setelah jam pelajaran? Pak Sabeni terkejut mendengar pertanyaan saya dan mengatakan bahwa saya menuduhnya. Dia menjelaskan bahwa Zainab lemah di komputer, jadi dia menahannya setelah jam pelajaran untuk mengajarinya di laboratorium komputer. Tetapi, istrinya menelepon dan mengatakan bahwa kondisinya memburuk, sehingga dia harus pergi ke rumah sakit. Pak Sabeni mengatakan bahwa 5 bulan yang lalu, istrinya melahirkan bayi perempuan. Dia ada di ruang staf ketika istrinya menelepon. Dia meminta penjaga sekolah untuk mengatakan kepada Zainab yang menunggunya di laboratorium komputer untuk pulang. Kemudian, Pak Sabeni pergi ke rumah sakit. Hanya itu yang terjadi di hari itu. Pak Sabeni mengatakan bahwa saya bisa bertanya kepada Zainab atau penjaga sekolah untuk mengonfirmasi ceritanya. Pak Sabeni melihat saya dengan penuh penyesalan dan mengatakan bahwa dia berbicara dengan siswi hanya untuk membuat mereka merasa nyaman, sehingga mereka tidak malu bertanya kepadanya. Dia pergi dengan pandangan yang sedih. Saya masih ragu, apakah Pak Sabeni benar-benar pelakunya. Jadi, saya pergi menemui penjaga sekolah dan bertanya kepadanya apa yang terjadi di laboratorium komputer 5 bulan yang lalu. Saya hanya menebak-nebak, berharap penjaga sekolah akan menceritakan kebenaran. Tetapi, ekspresi wajahnya membuat saya terkejut. Penjaga sekolah terlihat gugup dan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Saya tahu bahwa dia menyembunyikan sesuatu, jadi saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan melaporkan masalah ini ke polisi karena saya sudah mengetahui kebenaran dari Zainab. Penjaga sekolah tetap diam dan hanya mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa dan hanya melakukan tugasnya. Sebelum saya bisa bertanya lebih lanjut, kepala sekolah datang dan marah kepada saya. Dia mengatakan bahwa masalah ini sudah berakhir dan menyuruh saya pulang. Keesokan paginya, dia akan pergi haji. Dia tidak ingin masalah baru muncul. Kepala sekolah menyuruh penjaga sekolah pergi dan saya juga pulang. Sore itu, saya pergi ke rumah sakit untuk bertemu Zainab. Saya bertanya kepadanya, apa yang terjadi di laboratorium komputer? Apakah Pak Sabeni datang kepadanya, ataukah penjaga sekolah? Mendengar pertanyaan saya, Zainab menangis seolah-olah saya telah membuka luka lamanya. Akhirnya, dia menceritakannya kebenaran yang membuat saya sangat terkejut. Memang benar Pak Sabeni mengajaknya belajar komputer. Tetapi ketika Pak Sabeni menerima telepon dari rumah, penjaga sekolah datang dan menahannya di laboratorium komputer. Penjaga sekolah memanfaatkan kesendiriannya dan melakukan pelecehan terhadapnya. Dia mengancam Zainab bahwa jika dia menceritakannya kepada siapapun, dia akan membunuhnya. Zainab takut dan diam. Tetapi, ketika kondisinya memburuk, dia menceritakannya kepada penjaga sekolah. Penjaga sekolah tahu bahwa dia hamil, tetapi untuk menutupi kesalahannya, dia memberikan obat-obatan aborsi kepada Zainab. Beberapa hari terakhir, Zainab mengalami sakit perut yang parah. 2 hari yang lalu, ketika dia tiba di sekolah, dia melahirkan bayi yang belum sempurna di kamar mandi sekolah. Obat-obatan aborsi telah melemahkannya. Jika saya tidak datang tepat waktu, mungkin dia sudah meninggal. Mendengar cerita Zainab, saya sangat terkejut dan ibu Zainab juga terkejut. Mungkin dia tidak tahu bahwa putrinya menderita seperti itu. Setelah mengetahui kebenaran, saya mencari informasi tentang penjaga sekolah. Tetapi saya terkejut mengetahui bahwa dia sudah melarikan diri ke desanya karena takut ditangkap. Tidak ada yang tahu dari mana dia berasal dan desanya yang mana. Ibu Zainab tidak ingin melaporkan masalah ini ke polisi karena dia tidak ingin nama baik putrinya tercoreng. Kepala sekolah sudah pergi haji, dan saya berpikir bahwa dia bisa menangkap penjaga sekolah lebih awal, tetapi dia lebih peduli pada reputasinya. Saya ingin meminta semua orang tua untuk memperhatikan anak-anak mereka. Jika Anda melihat perubahan pada mereka, tanyakan dan ajak mereka berbicara. Jadilah teman mereka, sehingga mereka bisa terbuka dan menceritakan masalah mereka.
Di zaman sekarang, kita tidak bisa mempercayai siapapun. Jadi kita harus menjaga anak-anak kita sendiri dan memperhatikan setiap perubahan pada mereka. Terima kasih sahabat cementil yang telah menyimak cerita ini sampai akhir. Saya harap kalian menyukai cerita yang indah ini. Jangan lupa untuk memberi like dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.